Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMK. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik kan? Oh ya, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jangan lupa absen dulu di Google Form yang tersedia. Oke, selanjutnya untuk materi hari ini itu materi tentang apresiasi seni budaya Nusantara yang mencakup dengan Nusantara. Oke, langsung saja materinya itu tentang apresiasi seni budaya Nusantara itu mengapresiasikan. Jadi seseorang itu mengapresiasikan atau mengasih penilaian dari hasil karya tersebut. Jadi dari kata lain apresiasi itu memiliki arti penilaian. Oke, jangan lupa penilaian. Oke, selanjutnya apresiasi seni budaya Nusantara itu hanya mencakup Nusantara yang luas di Nusantara, misalnya di Indonesia. Nggak ada di luar negeri, nah itu mencakup ke Nusantara. Oke, selanjutnya jenis-jenis apresiasi. Sebelum ke jenis-jenis apresiasi, biasanya seniman itu memiliki penilaian. Penilaiannya itu ada dua, yang berupa subjektif maupun objektif. Penilaian secara subjektif itu adalah penilaian yang didasari tidak sukanya seseorang. Misalkan menilai itu hanya tidak suka, saya suka, itu bagus, itu jelek. Nah, itu masuk ke dalam penilaian subjektif. Kalau penilaian objektif itu didasari dari unsur-unsurnya atau tekniknya itu betul apa salah. Jadi masuk ke dalam objektif, orisinil, real, tekniknya betul apa salah. Nah, itu masuk ke dalam objektif. Oke, selanjutnya setelah penilaian secara apresiasi itu ada sikap juga dari kegiatan apresiasi. Ada berapa coba? Ada yang tahu? Sikap dari apresiasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah apresiasi empatik. Itu apresiasi itu hanya dilihat dari indrawi atau hanya dilihat seperti hanya penglihatan aja yang melihat. Misalkan itu bagus, itu jelek. Nah, itu masuk ke dalam apresiasi empatik. Sama seperti penilaian apa tadi? Penilaian apa ya tadi? Penilaian subjektif, hampir sama. Yang kedua itu adalah apresiasi estetis. Apresiasi yang didasari dilihat dari tekniknya juga. Jadi nggak hanya asal-asalan untuk penilaian, itu estetis, itu dilihat dari unsur-unsurnya ataupun orisinilnya apa tidak. Yang terakhir adalah apresiasi kritik. Apresiasi kritik itu didasari melalui apresiasi empatik dan kritis. Jadi dua-duanya saling berhubungan, itu masuk ke dalam apresiasi kritik yang saling melengkapi, misalkan mendeskripsikan secara kronologi dan secara silsilahnya itu dipelajari, itu masuk ke dalam apresiasi kritik. Oke, selanjutnya itu ada tujuan apresiasi. Kenapa sih kok diadakan tujuannya? Iya dong, karena agar semuanya itu kegiatan itu punya tujuan dan maksud tertentu. Jadi apresiasi pun juga mempunyai tujuan. Tujuan apresiasi itu yang pertama itu adalah untuk mengembangkan nilai estetis yang hasil karya seni. Nah, itu untuk perkembangan. Jadi itu mengevaluasi kembali, itu tujuannya. Yang kedua itu adalah untuk mengembangkan daya kreasi dan imajinasi. Jadi daya kreasi dan imajinasi seseorang itu harus diukur, itu biar hasil karyanya itu bisa berkembang kembali. Jadi tidak hanya monoton itu saja. Yang ketiga itu adalah untuk menyempurnakan karya seni. Habis itu disempurnakan agar karya seni itu lebih bagus, lebih indah, dan tidak hanya monoton ataupun tidak hanya itu saja. Nah, itu biar bagus. Selanjutnya itu adalah fungsi apresiasi. Oke, fungsi apresiasi itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kecintaan terhadap karya seni anak bangsa. Jadi menciptakan kecintaannya terhadap anak bangsa, biar tahu, biar mencintai
hasil karya anak bangsa, misalkan hasil karyanya orang lain, terus bisa diapresiasi. Nah, itu masuk ke dalam penciptaan agar anak bangsa itu saling menghargai. Nah, yang kedua itu adalah menciptakan penilaian. Nah, menciptakan penilaian itu adalah mengapresiasi, jadi dinilai kembali. Itu. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan. Nah, di situ kemampuannya peserta didik SMK itu dikembangkan kembali, diolah kembali, diasah kembali agar biar tidak monoton. Yang keempat adalah membangun hubungan, yaitu saling interaksi satu sama lain agar terjalin saling keharmonisan. Selanjutnya itu adalah tahap-tahap apresiasi. Tahap-tahap apresiasi itu ada 4. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menghayati, yang ketiga adalah mengevaluasi, yang terakhir adalah mengapresiasi. Ya, ada 4 tahap. Mengamati yang pertama. Mengamati itu memiliki kegiatan, memiliki proses kegiatan. Yang pertama itu adalah fisis. Yang kedua adalah fisiologis, yang ketiga adalah psikologis. Fisis itu adalah aktivitas yang merupakan kegiatan awal atau kegiatan awal yang sebuah pengamatan. Jadi awal mula itu melalui fisis, itu awalnya kegiatannya dimulai itu melalui fisis. Yang kedua adalah fisiologis. Fisiologis itu adalah proses penyaluran rangsangan ke saraf otak. Itu ada penyalurannya, ada salurannya. Yang ketiga adalah psikologis. Psikologis adalah aktivitas jiwa dan rasa untuk memahami sebuah objek. Pengamatan, menghayati. Nah, itu masuk ke dalam psikologis. Terus kegiatannya tahap apresiasi yang kedua tadi apa? Menghayati. Menghayati itu ya hampir sama dengan mengamati maupun menerangkan. Tapi bedanya untuk menghayati ini adalah pengamatan. Jadi diamati silsilahnya, diamati tahap-tahapnya, bagaimana caranya. Nah, itu menghayati. Yang ketiga tadi mengevaluasi. Jadi dievaluasi. Habis itu dikasih kesimpulan, terus dikasih saran, dievaluasi biar terjadi karya yang baik. Dan itu mengevaluasi. Yang terakhir adalah mengapresiasikan, diapresiasi, dipoles kembali, dibagusin lagi. Nah, itu diapresiasi, dikasih penilaian berupa objektif maupun subjektif. Selanjutnya melestarikan seni budaya Nusantara. Kalian sudah tahu kan cara melestarikannya seperti apa? Cara melestarikannya juga seperti gampang sekali. Ketika kalian itu ada sebuah pameran, nah kalian itu ikut partisipasi, itu juga masuk ke dalam pelestarian. Ataupun kalian itu ikut mengikuti kegiatannya, terus ikut gabung juga. Habis itu kalian menghargai karya orang lain.
nggak ada yang tanyakan, saya akhiri yuk. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas kalian yang telah menonton. Terima kasih. Jangan lupa belajar, jangan lupa kalau keluar pakai masker, dan jangan lupa pakai peralatan, dan jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah bisa, sukses, jaya.